Halo Loskot sekalian, kembali hadir di acara kebanggaan kita bersama di program Sriwijaya Cast Selo Say It Loud. Loskot sekalian, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Ibu Dr. Rimawati SHM Home. Ya, salam Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Mas. Ibu Rimawati ini dosen Fakultas Hukum UGM Gajah Mada. Jauh Bu ya dari Jogja ke sini. Jauh. Gimana Bu? Kabar Jogja masih syahdu seperti lirik lagu Club Project? Masih ya. Tapi Jogja satu-satunya provinsi yang nggak panas menjelang pilkada Bu ya? Adem ayem. Iya. Karena ada Pak Sultan. Karena ada Pak Sultan. Aman lah kalau ada Pak Sultan. Iya. Di Palembang pertama kali atau udah beberapa kali Bu? Ini saya yang kedua kali. Yang kedua kali Bu, tapi ya? Udah puluhan tahun ya. Waduh. Terakhir itu tahun 2010 saya kesini. Acara apa itu Bu? Kebetulan saya waktu itu sebagai peneliti di Fakultas Kedokteran. Jadi malah datangnya. Malah kedokteran ya? Iya. Oh. Saya datangnya tuh ke Dinkes, Dinas Kesehatan gitu. sama ke rumah sakit. Bukan ke Unsri. Bukan ke Unsri. Betul. Oke, 2010 habis itu kesini lagi, baru ini lagi. Dan berubah. Banyak Bu ya? Banyak banget. Udah ada LRT dan seterusnya. Bandaranya udah lebih bagus. Udah lebih bagus, alhamdulillah. Udah makan pempek Bu? Oh sudah. Nah, karena itu pertanyaan yang paling fundamental Bu. Oh gitu. Kalau ya? ke Palembang, pempek, tekwan model itu buat semua sarapan ya. Sarapan, makan sore, makan malam. Makan malam dengan pempek. Pokoknya agak longgar kita Bu. Oke, siap. Mungkin nanti tugas panitia untuk menjamu Bu Rimawati ya semaksimal mungkin. Kalau dana minta sama Pak Dekan. Kok bisa Ibu Rimawati tersesat di bidang hukum kesehatan? Berarti cerita sejarah ya Mas. Cerita sejarah ini Bu. Iya, jadi baik ini kayak sharing gitu ya, curhat. Sharing ya, namanya podcast Bu. Podcast. Ya, jadi sebenarnya saya menggeluti hukum kesehatan itu jauh sebelum saya menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM. Jadi saya 2004 lulus S2. S2 saya itu hukum bisnis ya. Saya bekerja di peneliti konsultan di Fakultas Kedokteran. Oh. Jadi pada saat itu agak muter-muter ya. Iya, karena concern saya dulu tuh pengen kesehatan ini seperti apa sih, tapi di di waktu itu saya memang berkecimpung di Fakultas Hukum sebagai studi akademik saya. Pada saat itu di saat yang sama ketika saya lulus S2 ada rekrutmen untuk asisten peneliti untuk riset dengan WHO di kedokteran. Jadi, di FK UGM. Di FK UGM. Fakultas Kedokterannya. Jadi nyemplung di situ kayaknya gayung bersambut ya. Karena saya dulu berjuang juga masuk kedokteran nggak lulus. Oh, ada ceritanya ke situ juga. Berarti pilihan pertama kedokteran? Kedokteran. UGM? Nggak lulus. Jadi kayaknya terima jadi asisten peneliti di sana. Jadi kayak tantangan ya. Ini orang hukum masuk di kedokteran yang bukan dunianya dan harus meneliti, mensupport tim yang ada di sana. Jadi memang tantangan berat. Jadi kayak menarik gitu. Jadi harus bisa nih selesai sampai proyeknya selesai dengan WHO. Aman tapi Bu ya? Aman. Dan saya bertahan di situ sampai saat ini masih bergabung juga di kedokteran. Di tim peneliti itu tadi Bu peneliti di situ. Tapi waktu saat itu dilematisnya tahun 2008. Ada pilihan nih ketika saya sudah berkeluarga dan untuk bermigrasi karena kan konsultan nggak bisa di belakang meja saja, harus ke lapangan segala macam. Agak mobile ya. Betul. Keterima ada bukaan dosen Fakultas Hukum, saya daftar di Fakultas Kembali Hukum. lagi gayung bersambut Bu ya. Iya, balik lagi. Jadi gitu ceritanya. Tapi sampai sekarang saya masih ke hukum kesehatan, sampai di disertasi saya juga bercerita tentang hukum kesehatan. Berarti S2 hukum kesehatan,
S3 hukum kesehatan juga. S2-nya hukum bisnis. Oh iya, tadi hukum bisnis. S2-nya hukum bisnis. Tapi karena ada peluang di riset di FK UGM tadi, iya, betul. Akhirnya menyelam di dalam lautan kesehatan tadi, Bu. Iya. Oke, Bu, apa yang baru dari dunia hukum kesehatan, Bu? Jadi kalau saya, karena dari 2004 ya, berada di lingkungan orang kesehatan, rata-rata itu bukan dunianya saya. Jadi ini sangat berbeda kalau kita lihat dengan konteks saat ini. Jadi kalau dulu orang hukum di kesehatan itu sesuatu yang masih langka gitu ya. Karena memang orang-orang kedokteran atau orang-orang dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis itu memang dituntut untuk mentaati hukum dan aturan SOP dan sebagainya. Jadi sementara dokter dan tenaga kesehatan yang mengetahui tentang hukum itu sangat sedikit pada saat itu. Mereka sangat takut, terutama dengan hukum, regulasi. Makanya meminjam ibu untuk menjembatani aspirasi mereka ya. Iya, sebagai karena peneliti tadi. Pengaturannya belum jelas. Walaupun di dulu udah ada baru. Jadi kalau kita lihat sejarah gitu, Undang-Undang Kesehatan kan baru ada 2009 ya, perubahan yang dari 92. Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004. Itu udah mewajibkan tuh dokter seperti apa gitu segala macam. Jadi banyak akhirnya sejak kondisi seperti itu sudah mulai banyak regulasi yang mengatur tenaga medis, tenaga kesehatan. Akhirnya banyak dokter-dokter juga akhirnya mempelajari hukum kesehatan. Dan trennya yang dokter-dokter itu banyak yang ambil fakultas hukum, Bu ya? Iya, jadi kebetulan saya di 2006, 2008 itu udah mulai ngajar. Tidak di Fakultas Hukum. Jadi dosennya malah 2008. Saya ngajar di Magister Manajemen Rumah Sakit. S2-nya di Fakultas Kedokteran sampai saat ini. Jadi yang saya ajari tim teaching di situ adalah para manajemen. Manajemen yang ada ngambil kuliah S2 di S2-nya Magister Manajemen Rumah Sakit MMF. Jadi mereka belajar di situ. Jadi dosen hukumnya itu per 2008 itu? 2008. CPNS. Luar biasa. Jadi pengalamannya. udah menggeluti hukum kesehatan duluan. Tadi di back kita cerita di sebelum podcast tadi, kita cerita ada aspek COVID, Bu ya. Iya, betul. Dan saya pikir COVID itu membuat tatanan kenormalan yang selama ini mapan di seluruh sektor kehidupan itu kemudian mengalami disrupsi, Bu ya. Betul. Bukan saja dunia hukum, dunia pendidikan ya. Karena protokol COVID itu berbanding terbalik dengan protokol-protokol yang normal selama ini. Kalau protokol ekonomi pengennya berkumpul di pasar, sama protokol COVID dilarang. Nggak boleh. Protokol kesehatan pengennya ada interaksi yang langsung antara pasien sama dokter. Sama protokol COVID dilarang. Betul. Itu Ibu menangkapnya gimana, Bu? Oke, jadi kalau kita berkaca dari pandemi COVID kemarin, terutama di tahun 2020 lah, terutama SARS itu kan gelombang COVID itu tinggi, di mana kita banyak korban ya COVID-19, orang berbondong-bondong ingin cari rumah sakit pada saat itu. Pengen selamat, Bu. Pengen selamat gitu kan, mencari obatnya daripada seperti diumumin apa. sama tua masjid kan. Iya. Jadi ketika mencari rumah sakit sementara bednya tidak tersedia, orang tetap ngantri di situ sehingga banyak korban yang meninggal tidak tertangani itu ketika mereka mencari rumah sakit. Jadi di saat itu kita juga mulai, walaupun kita sebelumnya sudah mulai ada aturan juga ya terkait dengan layanan telemedicine. Mungkin pernah mendengar istilah telemedicine ya. Disrupsi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Jadi ketika source itu kita lihat banyak layanan yang tidak tertangani karena masyarakat taunya
layanan kesehatan itu langsung ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit, ke vaskesnya. Sementara rumah sakitnya terbatas. Terbatas namet nakesnya, harus ada protokol untuk memberikan layanan, ada mekanisme SOP yang harus yang dijalankan. Nah, sehingga tidak terlayani. Makanya pada saat itu turun peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan telemedicine. Nah, bisa dikasih catatan kaki sedikit Bu, mungkin untuk Law Squad di rumah supaya ngerti bahasa awamnya telemedicine ini apa sih Bu? Oke, telemedicine itu Law Squad itu adalah layanan jarak jauh ya, layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi tidak face to face, tidak konvensional, iya tidak secara langsung. Berarti medianya apa Bu? Medianya di sini bisa melalui telekonsultasi dengan ada jaringan, telepon ataupun dengan gawai tertentu, device, aplikasi dan sebagainya. Nah itu seperti yang ada iklan-iklan di HP kita tuh biasanya Halodoc dan seterusnya gitu ya. Itu jadi, aplikasi yang dikembangkan oleh satu provider gitu ya. Kebetulan providernya ini provider swasta ya, privat, Halodoc, macam-macam, dan Kemenkes juga mengembangkan juga. Ada juga ya. Satu versi sehat. Kemenkes. Iya, apa betul. Bu, Satu sehat. Satu itu di Play Store ada Bu ya? Ada. Waktu COVID kan kita pakai. Oke. Jadi Law Squad bisa langsung download yang supaya bisa konsultasi sama dokter, nggak perlu ketemu Bu ya? Iya betul, konsultasi dengan dokter, aplikasinya. Nah, cuman tantangan hukumnya ada di sini. Nah, apa pula bagaimana nanti ketika kita mengkonsultasi kan kita masukkan data. Perlindungan data dari pasien ini seperti apa? Betul, karena nanti kita harus input data dan kita harus tahu lagi nih, benar nggak dokter yang memberikan memberikan konsultasi, memberikan suggest untuk treatmentnya, obat segala macam, itu yang benar-benar berkompeten untuk memberikan layanan. Jadi isunya malah larinya ke situ, perlindungan hukum dari terkait dengan interoperabilitas data yang pasien-pasien yang menggunakan layanan aplikasi telemedicine ini gitu. Terus dalam konteks itu apakah negara sudah mengeluarkan regulasi spesifik atau belum Bu? Nah, kebetulan saat ini kan kita udah punya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dan lama-lama saya hafal ini undang-undang. Ya, Undang-Undang Kesehatan kita yang baru. Jadi kalau Undang-Undang Kesehatan 36 2009 yang lama itu belum mengatur tentang telemedicine, cuma ada Permenkes karena COVID ya. Nah, lalu sekarang udah ada Undang-Undang 17 Tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan kita itu udah mengatur tuh, ada bab khusus terkait dengan layanan telemedicine. Dan ada juga sekarang per Agustus kemarin udah keluar peraturan pemerintah, aturan pelaksana dari Undang-Undang PP, peraturan pemerintah yang turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Untuk menjelaskan Undang-Undang Kesehatan tadi. Iya betul. Jadi diberikan persyaratan delegasi dari Undang-Undang Kesehatan untuk mengatur telemedicine itu. Lebih spesifik ya. Iya di PP. betul. Berarti apakah seluruh bukan lembaga kesehatan, rumah sakit. Berarti apakah seluruh rumah sakit itu didorong oleh negara untuk menyelenggarakan telemedicine itu, atau di PP itu punya kriteria khusus? Nah, kalau kita lihat sebaran untuk distribusi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga atau SDM-kesnya di Indonesia ini kan masih belum merata. Karena sebagai contoh ada satu daerah nih yang menumpuk dokternya, ada vaskesnya, tapi ada di satu daerah cuman ada puskesmas, kurang. Sementara kan masyarakat di sana sebagai pasien juga butuh akses ya ke layanan tersebut. Nah, Kementerian Kesehatan melalui undang-undang dan PP ini itu memberikan persyaratan bahwa memberikan rambu-rambu ya. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan ingin memperluas layanan telemedicine untuk menjangkau pasien-pasien yang ada di daerah tersebut, itu juga tidak dengan Kemenkes sendiri, tapi ada Kominfo juga kan harus pakai sinyal segala macam, ada penguat gitu yang bisa mengakses layanan itu. Nanti mereka mengembangkan itu, udah di perencanaan daerahnya udah mengembangkan seperti itu. Cuman
Cuman yang perlu kita perhatikan di sini sederhananya, karena kan tenaga medis, tenaga kesehatan kalau ada di daerah mengembangkan telemedicine, itu kan nggak lengkap ya tenaganya, dia butuh konsultasi. Jadi konsultasi itu tidak hanya dengan pasien, dokter ke pasien, tapi dokter mengkonsulkan ke kolega atau rekan sejawat untuk rujukan. Yang lebih kompeten mungkin betul, yang lebih senior, lebih ibu hamil nih beresiko tinggi di daerah X yang jauh terpencil di sana, nggak ada oksigennya, tapi dia beresiko nih kalau mau dirujuk. Jadi kan harus dikonsultasikan dulu nih penanganan pada ibu ini seperti apa agar penanganannya cepat. Jadi ada penanganan yang real time lah ya. Iya betul, konteksnya ke sana. Upaya dari Kementerian Kesehatan berarti ada armada khusus ya memang diamanatkan oleh PP itu supaya institusi kesehatan itu menciptakan armada khusus yang mengeksekusi kerja-kerja telemedicine tadi. Ya, jadi sudah dibuat Permenkesnya. Ada Permenkes Rekamedik elektronik namanya. Itu sebenarnya inline dari Rekamedik elektronik ya? Iya, jadi terintegrasi. Jadi real time tadi. Jadi di PP 28 tahun 2004 itu mengatur bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan yang mengembangkan layanan telemedicine. Nah, lalu telemedicine ini pasti dia rekamediknya harus elektronik nih, terintegrasi. Dia di tingkat perdasar atau FKTP-nya dan tingkat lanjut itu harus terintegrasi nih. Dia mau konsul atau dikonsulkan, dokternya langsung satu-satu ngirim gambar segala macam. Nah, seperti itu. Jadi ada sistem terintegrasi. Itu ada honornya nggak Bu untuk dokter Bu? Wah, ada. Dokternya diajar. Dokternya diajarkan untuk mengelola program. Karena kan menggunakan aplikasi yang dikembangkan, harus menjaga kerahasiaan data dan sebagainya. Itu berarti ada rambu-rambu yang udah dikembangkan di Permenkesnya dan PP-nya tersebut. Harapannya ya sirkulasi dokter-dokter muda itu makin banyak tersebar ke wilayah pelosok ya. Betul. Karena kalau kita berharap sama dokter-dokter yang generasi lampau ini agak berat juga Bu. Jadi kalau kita lihat programnya Kementerian Kesehatan itu kan mulai memeratakan distribusi tenaga kesehatan dengan program Nusantara Sehat. Nah, sementara kita tahu dulu kalau dokter-dokter muda gitu ya yang mau internship segala macam kan dia nyari ada sinyal nggak di daerah itu. Kalau nggak ada sinyal, jadi primer itu. Kalau nggak ada sinyal saya nggak mau ke daerah itu, betul. Jadi dengan pola seperti itu bisa menjadikan terintegrasi. Ya semoga aja ya ke depan. Karena ngomongin sinyal tadi, jadi saya teringat dengan ada fenomena baru ya. Kan makin banyak dokter yang menjadi influencer Bu ya. Iya, dokter influencer. Di TikTok, betul. Di Instagram gitu ya. Dan akhirnya ya kita juga kan ke distract ke situ ya, seolah-olah ya karena dia dengan tajuknya ini dokter ya mungkin dia benar nih, berarti fatwa-fatwa dari si dokter influencer ini patut kita renungkan nih. Gitu ya. Nah, itu kira-kira Ibu melihat fenomena itu apakah itu positif atau negatif, sebaliknya negatif itu Bu? Ya, jadi itu ada dua ini ya aliran untuk memahami dokter influencer ya yang ada. Karena itu bisa positif bisa negatif. Tapi karena saya bukan background orang hukum, bukan kesehatan karena hukum, tapi teman-teman saya banyak kolega yang dari kesehatan mendiskusikan hal-hal tersebut, itu sebenarnya positif. Kenapa? Karena tuntutan dari seorang dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu mengedukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat, bangkaian dari promotif kesehatan itu kan nggak harus ngumpulin orang di satu desa, pendekatan konvensional gitu ya. Nah, sekarang dengan media massa atau media sosial itu mereka bisa membuka kanal YouTube-nya dengan Instagram, Twitter dan sebagainya. Mereka mempromosikan edukasi di kompetensi yang dia geluti. Misalkan mungkin Mas Ali pernah dengar ya dokter yang ada beberapa dokter influencer Ibrahim, ortoped gitu ya. Betul. Ada yang jantung segala macam sampai mereka mengedukasi nih masyarakat ada dengan juga gaya-gaya mereka. Yang
yang agak Islami itu yang Zaidul Akbar apa? Oh iya, yang ya, itu dokter juga iya betul. Iya, yang kalau mau sehat minum ini iya, gitu-gitu betul. ya. Itu ada background kesehatannya juga. Kembali ke herbal gitu ya. Kembali ke herbal. Meskipun kalau kita baca kolom komentar itu kan kadang ada perdebatan juga di netizen ya. Oh enggak, kalau dari sudut pandang ini itu gitu ya. Iya, jadi ada rambu-rambunya memang kan mereka terikat dengan kode etiknya juga ya dari profesi masing-masing. Itu apa yang dibolehkan untuk di-sharing ke masyarakat. Jadi overclaim itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan ya. Overclaim nggak boleh. Jadi kalau ada yang overclaim gitu kan, yang menyampaikannya tidak sesuai dengan kode etik, itu mereka bisa dipanggil. Bisa semprit ya. Ya betul. Ada pembinaan gitu. Mekanisme internal di kedokteran tadi mereka. Ya. Betul. Tapi kalau mereka mengedukasi, mensosialisasikan sesuatu, nah itu boleh dengan gayanya mereka. Tapi mereka harus taat dengan rambu-rambunya. Nah Bu, kembali ke yang telemedicine tadi. Menurut Ibu apakah gebrakan itu cukup baik atau mungkin masih ada ruang yang bisa disempurnakan oleh pemerintah? Kalau menurut saya, kebetulan kami dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran UGM, dengan Kementerian Kesehatan juga itu mengembangkan suatu riset. Jadi dengan adanya telemedicine ini sebenarnya memberikan semacam harapan ya, positif lah itu ke depannya. Kenapa? Karena di era disrupsi ini, tapi antara kesehatan dengan hukum ini harus hati-hati nih. Karena kita tahu kalau hukum itu kan selalu ketinggalan nih. Jadi ketika diimplementasikan telemedicine, perkembangan masyarakat itu kan cepat. Ketika kesehatan itu memanfaatkan teknologi kesehatan, sehingga kita harus hati-hati nih rambu-rambunya, regulasinya dibarengi nggak untuk memberikan perlindungan ke para pihak, dokternya, pasiennya, atau fasilitas pelayanan kesehatannya, atau swasta yang menjalankan telemedicine itu. Jangan-jangan keteteran nih. Nah betul. Jadi biasanya yang perlu diperhatikan itu ya aspek-aspek ini mitigasi resiko, security, privasi itu yang harus dikedepankan. Tapi kalau dalam hal ini kedepannya ya kalau telemedicine ini bisa jalan, terutama kemarin sempat telesurgery ya, yang berhasil yang di Makassar. Iya, jadi telemedicine itu sifat jenisnya macam-macam. Oh. Jadi ada telekonsul. Cuman konsul itu tadi, Bu. Ada telesurgery juga. Iya, itu yang bentuk common ya, yang biasa selalu dilakukan itu telekonsultasi. Jadi ada yang telesurgery. Jadi dahsyat juga. Iya betul. Jadi itu operasi apa Bu? Kemarin itu jantung ya kalau tidak salah sempat dilakukan di Makassar, berhasil dengan Ada beritanya Bu? Ada. Wow. Berhasil alhamdulillah. Apa namanya? Dokter Indonesia. Dokter Indonesia. Betul. Jadi dia melakukan dokter konsulnya itu di pasien yang di Makassar ya, dokter konsulnya itu ada di Jakarta. Mereka jarak jauh dan mekanisme penanganan untuk surgery-nya itu berhasil. Pasien alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Masih sehat ya. Iya. Itu dunia teknologi luar biasa ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kita bilang Indonesia ketinggalan. Indonesia ketinggalan. Mau terkejut tapi Indonesia ya. Iya, untuk pemanfaatan itu. Oke. Betul. Berarti harusnya ada banyak ruang ya untuk explore, ditingkatkan lagi konsep telemedicine ini ya. Jadi masyarakat, terutama pasien di sini kan nggak perlu harus datang ke fasilitas tersebut. Cuman harus dipastikan dokter yang melayani telekonsultasi, telesurgery, telemedicine ini dia punya jelas izinnya, punya izin untuk melakukan layanan telemedicine tersebut, paket-paketnya tersebut, izinnya jelas, dan dia juga menguasai sebagai operator juga kan untuk menjalankan layanan telemedicine tersebut. Feedback masyarakat di dalam menyambut program telemedicine ini apakah baik, antusias atau gimana Bu? Nah, kalau masyarakat kita kalau untuk masyarakat perkotaan mungkin udah familiar ya dengan penggunaan telemedicine ini. Cuman kalau di pedesaan atau daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah timur desa gitu, mereka masih belum familiar.
Karena yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan aja yang di puskesmas itu mereka masih pengennya ketemu sama dokter. Jadi baru masih afdol, pengen, iya baru afdol. Jadi ya maksudnya sederhana aja. Betul. Masyarakat kalau sakit itu kan pengen dicek langsung. Iya, pergi ke puskesmas. Dipegang-pegang harus, apa. Kalau hanya konsul aja dia nggak mau. Harus pulang bawa obat. Iya, betul. Harus konkret. Harus konkret. Pulang itu harus dapat obat gitu. Nah, itu masih kita temukan di beberapa masyarakat. Jadi itu perlahan ya. Tapi kan kadang keterbatas, kadang bisa aja di daerah satu desa itu belum ada dokternya. Iya, sama sekali belum ada dokter betul. Ya. Maksudnya sedih ada dokter juga. Tapi mungkin lagi dia cuti atau tidak ada di tempat. Yang ada cuman tenaga apoteker atau asisten. Nah, sehingga itu agak menyulitkan juga untuk memberikan layanan kesehatan di daerah untuk wilayah-wilayah tertentu 3T segala macam. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, Bu. Mungkin Ibu ada hal-hal tertentu yang mau disampaikan karena tadi ada kelupaan mungkin kepada Law Squad sekalian, atau mungkin pesan-pesan juga kepada Law Squad. Oke, sedikit aja ya. Banyak-banyak boleh, Bu. Oke, Law Squad, karena ini memang bukan bidang yang baru ya, hukum kesehatan. Jadi perkembangan hukum kesehatan itu kalau kita lihat dari perkembangan regulasi yang mengatur sampai dengan saat ini sangat berkembang. Jadi Law Squad juga harus memahami bahwa di dalam konteks hukum kesehatan itu kita nggak bisa pakai kacamata kuda hukum aja. Hukumnya pun nanti ada dimensi-dimensi, ada aspek perdata, pidana gitu ya, banyak aspek hukum yang lain. Karena memang penopangnya memang 3 hukum ini, hukum administrasi, perdata, dan pidana. Tapi mau tidak mau kita juga harus menguasai juga kaitannya dengan kesehatannya, ilmu aspek kesehatan seperti apa. Hukumnya dipakai sebagai instrumen untuk menganalisis gitu. Mantap. Mungkin itu aja. Dan yang paling penting Law Squad jangan jadi netizen julid. Ya, betul. Jaga jarimu, jangan sampai lebih cepat daripada otakmu. Terima kasih Law Squad sekalian, tetap pantengin channel YouTube kita FH Unsri TV, di komen, di subscribe, di like, dan di share ke seluruh antero penjuru dunia ya. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan ada waktu di kesempatan yang berbeda. Terima kasih, dan Sriwijaya Kes, Selo, say it loud. Terima kasih Mas Ali. Waalaikumsalam, Bu. Yuk.